Sejak 7 Oktober 2023, Israel telah diadili di pengadilan, opini publik internasional dan dinyatakan bersalah setiap hari. Bagi banyak penentang, musuh, dan antisemit dari berbagai latar dan spektrum politik, kasus terhadap Israel sudah jelas sebagai peninggalan kolonialisme yang seharusnya tidak pernah ada, yang pantas diserang pada 7 Oktober. Dan bahwa itu adalah negara apartheid yang melakukan genosida adalah sesuatu yang tak terbantahkan. Tapi bagaimana jika semua tuduhan ini yang diperkuat setiap hari oleh media korporat liberal tidak lain hanyalah mitos dan kebohongan yang bisa dibongkar dan dibantah secara sistematis melalui riset sederhana dan logika hukum. Minggu ini di Think Twice, kami membahas kebenaran tentang Israel yang sedang diadili bersama seorang hakim federal yang baru saja menulis buku penting berjudul Demolishing the Case for the Prosecution of the Jewish State. Hello dan selamat datang di Think Twice. Apakah mungkin menulis tentang kasus terhadap Israel yang sedang dibuat oleh mereka yang ingin menghancurkannya dengan cara yang mudah dipahami namun sistematis, yang dapat membantah asumsi-asumsi yang mendasari begitu banyak liputan dan diskusi tentang konflik Timur Tengah? Di dunia di mana generasi baru jurnalis tampaknya tidak lagi terlalu tertarik pada fakta dibandingkan dengan argumen dan asumsi ideologis, mungkin tidak ada orang yang seharusnya membaca buku seperti itu, yang benar-benar akan membacanya. Namun demikian, penting bagi kita untuk menelaah argumen dan asumsi tersebut, seperti yang dilakukan di pengadilan, dan melihat apakah ada tuduhan-tuduhan itu yang benar-benar dapat bertahan dari pengujian. Mungkin saja bukti yang dikonfirmasi secara objektif dan independen, fakta sejarah, tidak berarti apa-apa bagi aktivis woke yang menyamar sebagai jurnalis atau bahkan ahli hukum internasional. Namun hal itu seharusnya penting bagi semua orang. Ada beberapa orang yang serius dan berniat baik yang mengklaim bahwa yang paling kita butuhkan sekarang adalah strategi media sosial yang cerdas, atau gimmick yang dirancang untuk menjangkau anak muda yang mendapatkan berita dan pengetahuan tentang dunia dari feed TikTok mereka. Namun mereka dan kita semua juga membutuhkan kumpulan fakta dan kebenaran yang sistematis serta berargumen dengan baik. Dan kami bersyukur bisa bersama seseorang hari ini yang telah melakukan hal tersebut. Roy K. Altman adalah seorang hakim federal yang bertugas di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan Florida. Dia lahir di Venezuela, tetapi berimigrasi ke Amerika Serikat saat masih anak-anak. Dia menempuh pendidikan di Universitas Columbia dan Yale, kemudian menjabat sebagai asisten jaksa Amerika Serikat selama 6 tahun, dan setelah itu berpraktek hukum sebelum diangkat menjadi hakim federal pada tahun 2019. Dan dia adalah penulis buku baru, Israel on Trial, Examining the History, the Evidence, and the Law. Hakim Roy Altman, selamat datang di Think Twice. Terima kasih telah mengundang saya. Baik, Hakim, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami hari ini. Saya ingin mulai dengan bertanya, apa yang mendorong Anda untuk menulis buku ini saat ini? Sudah tak terhitung banyak buku yang ditulis tentang Israel dan konflik dengan warga Palestina, serta pihak lain yang ingin menghancurkannya. Apa yang membuat buku ini unik dan sangat relevan dengan situasi saat ini? Jadi saya menulis buku ini bukan sepenuhnya karena peristiwa 7 Oktober, tetapi saya menulisnya karena akibat dari peristiwa 7 Oktober tersebut. Tanggal 7 Oktober itu sangat mengerikan, seperti yang kita ketahui. Pembunuhan massal, pemenggalan kepala, pembakaran hidup-hidup seluruh keluarga di rumah mereka saat sarapan, saat pesta dansa untuk perdamaian. Tapi yang hampir lebih mengejutkan, ingatlah, kita semua sudah terbiasa dengan kekerasan dari warga Palestina selama bertahun-tahun. Tapi yang mungkin lebih mengejutkan adalah reaksi pada tanggal 8, 9, dan 10 Oktober. Bukan ribuan mil jauhnya, tapi di sini, di institusi-institusi suci kita, di alma mater saya, di Columbia dan Yale, dan lainnya, di organisasi-organisasi internasional kita
yang dalam banyak kasus dibangun dan didirikan khusus untuk memastikan hal itu. Setelah terjadinya genosida yang benar-benar dahsyat terhadap orang Yahudi, seharusnya tidak akan pernah ada lagi saat di mana peradaban Yahudi berada dalam bahaya. Namun, pada saat ketika kita paling membutuhkan institusi-institusi ini, pada sebuah momen, titik balik dalam sejarah peradaban Barat, semua institusi ini justru membelakangi orang Yahudi. Jadi, saya memutuskan untuk mulai berkeliling ke seluruh negeri, memberikan pidato di hampir semua 50 negara bagian di gereja-gereja dari setiap denominasi, di lebih dari 60 kampus perguruan tinggi sekolah hukum dan sekolah menengah, tentang Israel, tentang masa lalunya, masa kini yang penuh penderitaan, dan harapannya untuk masa depan yang lebih cerah. Lalu saya menyadari bahwa banyak orang yang datang ke ceramah saya ternyata adalah hakim federal itu sendiri. Jadi saya memulai sebuah program untuk membawa para hakim federal dari seluruh negeri ini, kebanyakan bukan Yahudi, dan belum pernah ke Israel sebelumnya, agar mereka bisa melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dan sesuatu yang benar-benar transformatif dan menginspirasi muncul dari situ. Dan para hakim ini akan kembali dari perjalanan mereka ke Israel, dan mereka akan berkeliling di negara bagian mereka sendiri, seperti Alabama, Arkansas, dan Nebraska, mengunjungi sekolah-sekolah, perguruan tinggi, dan gereja-gereja mereka sendiri untuk bercerita tentang Israel. Bahkan saya memberikan ceramah di Old Alton New School di Upper East Side beberapa minggu yang lalu. Tempatnya penuh, mungkin ada 300 atau 400 orang. Dan 2 pemuda, bukan Yahudi, mendatangi saya dan mereka berkata, "Hakim," lalu saya bertanya, "Kalian ngapain di sini? Kalian sedang menjalani konversi atau bagaimana?" Dan mereka berkata, "Tidak. Kami harus bertemu Anda, karena kami pernah menjadi asisten 2 hakim federal yang Anda ajak ke Israel." Dan mereka berkata, "Hakim, apa yang Anda lakukan pada hakim-hakim kami?" Dan saya berkata, "Maksud Anda apa?" Mereka bilang mereka kembali dari Israel benar-benar berubah, dengan presentasi PowerPoint yang mereka wajibkan untuk ditonton semua orang, hakim-hakim lain, staf pengadilan, asisten hukum mereka, pengacara-pengacara. Dan itulah yang saya lihat di seluruh negeri. Dan omong-omong, sekarang ada cukup uang di yayasan itu untuk membawa setiap hakim federal di Amerika yang ingin ikut untuk seterusnya. Lalu saya mendapat banyak telepon dari para hakim Mahkamah Agung negara bagian di seluruh negeri yang berkata, "Hei, kenapa ada diskriminasi? Kami juga ingin pergi ke Israel. Kenapa hanya hakim federal yang diajak?" Jadi saya memulai sebuah program melalui iTrack. Program pertama diadakan melalui Kongres Yahudi Dunia untuk para hakim federal. Program kedua diadakan melalui iTrack untuk membawa para hakim Mahkamah Agung negara bagian di negara ini. Dan saya bangga mengatakan bahwa kami akan membawa 20 hakim Mahkamah Agung negara bagian pada bulan Oktober nanti. Bahkan, saya baru saja memberikan pidato di Texas Public Policy Foundation, TPPF, di Austin, Texas. Sebuah organisasi yang luar biasa. Acara itu penuh sesak. Bukan, tidak ada orang Yahudi, sungguh. Dan sebagian besar anggota Mahkamah Agung Texas duduk di barisan depan. Saya bilang, "Hei, saya tidak akan membawa kalian semua di perjalanan pertama. Kalian harus suit batu, gunting, kertas, tahu kan? Tapi itu menunjukkan betapa menginspirasinya perjalanan-perjalanan ini. Dan betapa besarnya kebutuhan akan perjalanan seperti ini." Tapi intinya, untuk menjawab pertanyaanmu secara langsung, selama 3 tahun terakhir ini, saya telah melakukan ribuan percakapan dengan orang-orang di seluruh negeri ini tentang Israel. Saya mulai menyadari bahwa seluruh perdebatan tentang Israel sebenarnya bermuara pada 6 hal utama yang diyakini orang-orang tentang Israel. Dan sebenarnya, jika kamu mengupas semua kebencian, emosi, dan cercaan itu, masing-masing dari 6 klaim tersebut pada intinya merupakan klaim hukum. Jadi saya berpikir, kenapa tidak menerapkan metodologi hukum yang sama seperti yang digunakan hakim, juri, dan pengacara setiap hari di ruang sidang dan kantor hukum di seluruh negeri ini. Ini adalah metodologi yang telah teruji oleh waktu dan telah kita gunakan selama ratusan tahun. Dan ini adalah metodologi yang kita tahu bisa kita percaya karena kita menggunakannya. Di tempat di mana kejujuran sangat penting, di ruang sidang kita, di mana nyawa seseorang dipertaruhkan. Dan terapkan pada masing-masing dari 6 klaim ini dan lihat apa yang terjadi. Itulah sebabnya buku ini berjudul Israel on Trial. Kita mengadili Israel. Kita mengajukan 6 klaim tersebut. Setiap bab membahas 1 klaim, 6 bab, 6 klaim. Kita menerapkan metodologi yang relevan. Kita mengungkapkan fakta-faktanya, dan kita mengeluarkan putusan, apapun putusannya. Jadi, itulah ide di balik buku ini. Terima kasih telah mendengarkan Think Twice.
Apakah Anda mendengarkan kami di salah satu platform podcast atau menonton kami secara langsung di Facebook atau X atau di saluran YouTube JNS? Mohon sukai dan atau berlangganan JNS, klik lonceng untuk notifikasi dan berikan ulasan yang baik untuk kami. Selain Think Twice, ada juga podcast harian Jonathan Tobin, di mana saya berbagi lebih banyak berita dan analisis kepada Anda tentang isu-isu paling penting yang kita hadapi saat ini. Anda dapat menemukan acara harian tersebut dengan nama Jonathan Tobin Daily di saluran JNS dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Dan sekarang kita kembali ke program hari ini. Itu benar-benar kabar baik tentang para hakim federal. Karena saya pikir kita berdua tahu akan ada banyak pekerjaan hukum yang harus dilakukan untuk melawan antisemitisme dan anti-Zionisme di negara ini. Tapi seperti yang Anda katakan, Anda telah menguraikan 6 tuduhan dasar terhadap Israel yang telah Anda analisis. Tapi sebelum kita membahasnya lebih dalam, saya rasa pertanyaan yang harus dijawab adalah, mengingat begitu banyak media, serta tampaknya hampir semua orang di dunia akademis dan sektor lain di masyarakat, begitu mudah mempercayai kebohongan tentang Israel yang Anda bongkar dalam buku ini, apa yang membuat Anda berpikir demikian? Orang-orang yang terdorong untuk mempercayainya. Karena hal itu, sesuai dengan serangkaian ideologi neo-Marxis beracun tentang ras dan masyarakat, yang telah lebih dulu mendoktrin mereka. Terlepas dari fakta, akan tetap mendengarkan, bahkan argumen yang disusun dengan baik, diteliti dengan baik, dan tak terbantahkan sekalipun yang berlawanan dengan keyakinan mereka. Dan jika bukan untuk mereka, untuk siapa buku ini ditujukan? Baik, saya akan mengatakan dua hal tentang itu. Hal pertama adalah, selama beberapa minggu terakhir sejak buku ini terbit, saya sangat terkejut dengan puluhan dan puluhan panggilan, pesan, dan email yang saya terima. Baik dari teman atau anggota keluarga saya, yang menghubungi saya untuk memberitahu bahwa beberapa teman, anggota keluarga, rekan kerja mereka, atau orang yang mereka kenal melalui sekolah anak-anak mereka, menelpon untuk berkata, "Hey, dulu saya ragu tentang Israel," atau "Saya dulu menentang Israel karena alasan X, Y, atau Z, dan saya membaca buku temanmu." Dan saya tidak tahu apapun tentang isi buku itu sebelumnya, karena saya tidak pernah diajarkan. Dan saya tidak akan pernah mengatakan hal-hal itu lagi. Dan hal kedua yang ingin saya katakan tentang itu adalah bahwa sampel kecil itu, bahkan hanya dalam 2 minggu terakhir, sangat konsisten dengan apa yang saya lihat selama tur ceramah saya di negara ini selama 3 tahun terakhir. Dan itu adalah bahwa di seluruh negeri ini, saya akan menemui orang-orang. Itu tidak selalu terjadi pada hari pidato itu sendiri, tetapi pada hari-hari atau minggu-minggu setelah pidato di komunitas mereka. Entah itu di Pittsburgh, Kentucky, Ohio, atau dimanapun. Menghubungi saya di kantor saya atau melalui seorang teman dan berkata, "Tahu tidak? Saya dulu sering memposting tentang Gaza. Saya dulu memakai kefiyeh. Saya dulu berpikir X, Y, dan Z. Dan saya tidak tahu apapun tentang hal-hal yang Anda bicarakan dalam pidato itu. Dan saya tidak akan pernah melakukan itu lagi." Dan beberapa dari mereka bahkan akan berkata, "Saya minta maaf." Jadi, kenapa itu terjadi? Itu terjadi pertama-tama karena menurut saya, hal yang paling banyak menyita perhatian di internet adalah apa yang baru saja Anda sebutkan dalam pertanyaan Anda. Premisnya adalah, semua orang di Amerika telah mematikan otaknya. Semua orang berambut ungu dan memakai kefiyeh serta menginginkan kehancuran peradaban barat. Dan itu sama sekali tidak benar. Mereka adalah suara-suara paling keras di internet. Siapapun yang mengikuti apa yang terjadi di internet paham bahwa algoritma justru memberi penghargaan pada hal-hal yang bersifat toksik. Algoritma menghargai suara yang keras. Algoritma tidak selalu mencerminkan kenyataan. Oke, dan tentu saja penting untuk merasa marah terhadap beberapa hal yang kita lihat di internet. Dan omong-omong, kita seharusnya lebih marah lagi dengan bagaimana hal itu merembes ke media arus utama. Kamu tahu, Nick Kristof hari ini menulis artikel yang konyol tentang bagaimana kita seharusnya peduli terhadap pemerkosaan yang dialami oleh warga Palestina, di mana dia saat terjadi pemerkosaan massal pada 7 Oktober. Cerita apa yang dia sampaikan dalam artikel itu? Siapa yang sudah memverifikasinya? Sungguh konyol betapa terobsesinya dia dengan orang Yahudi dan satu-satunya negara Yahudi di dunia. Dan dia tidak sendirian, kan? Itu mencerminkan orang-orang di media arus utama di tempat lain. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa orang-orang yang bekerja di New York Times atau yang berambut ungu dan memakai kefiyeh serta berteriak pada teman sekelas Yahudi mereka di Kolombia, mereka hanyalah sebagian kecil sekali dari negara ini.
Dan saya sudah berkeliling ke seluruh negeri ini dalam beberapa tahun terakhir. Dan inilah yang akan saya katakan kepada Anda. Secara garis besar, negara ini bisa dibagi menjadi 3 kelompok utama. Kelompok pertama, mari kita sebut saja 10%. Mungkin tidak persis 10%. Di beberapa tempat, jumlahnya jauh kurang dari 10%. Di tempat lain, jumlahnya lebih dari 10%. Tapi secara keseluruhan, mari kita sebut saja 10%. Mereka sangat anti-Israel. Mereka telah percaya sepenuhnya pada semua kebohongan yang kita bahas di dalam buku. Ya, beberapa dari mereka mungkin bisa diyakinkan dengan logika, tapi banyak dari mereka terjangkit virus pola pikir yang benar-benar sedang menyapu masyarakat kita. Dan ini jauh lebih sedikit berkaitan dengan orang Yahudi daripada berkaitan dengan kebencian terhadap segala sesuatu yang diwakili oleh Amerika. Mereka percaya bahwa Amerika adalah kekuatan jahat di dunia, bahwa para pendahulu dan leluhur Amerika sendiri adalah orang-orang jahat, dan bahwa ketidakadilan besar harus diperbaiki, mungkin dengan merusak segala sesuatu yang selalu diperjuangkan oleh Amerika. Saya rasa itu hanya sebagian kecil saja, seperti yang saya katakan, 10% dari negara ini. Lalu ada sekitar 30% dari negara ini yang sangat patriotik. Mereka mencintai Amerika. Mereka memahami bahwa orang Yahudi adalah bagian penting dari apa yang membuat Amerika berkembang selama 3 abad terakhir ini. Mereka percaya pada kata-kata Lincoln yang mengatakan bahwa kita sebagai orang Amerika adalah bangsa yang hampir terpilih. Lincoln tidak pernah menggunakan kata-kata secara sembarangan. Dia selalu memilih kata-katanya dengan sengaja. Ini adalah hal-hal yang dipercaya oleh Washington, Adams, Twain, dan Hamilton, bahwa nilai-nilai Amerika bukanlah nilai-nilai Inggris. Kita berperan agar kita tidak harus menjadi seperti mereka. Nilai-nilai yang merujuk kembali pada tradisi yang jauh lebih kuno dan kaya. Nilai-nilai dari tradisi Yahudi. Dan apa saja nilai-nilai itu? Toleransi beragama, kebebasan berekspresi, dan masyarakat meritokratis yang dibangun di atas segalanya berdasarkan supremasi hukum. Ini adalah nilai-nilai Amerika. Dan ini juga nilai-nilai dari bangsa Yahudi yang kuno dan mulia. Dan 30% orang Amerika mempercayai hal itu. Mereka juga, omong-omong, memahami bahwa Israel adalah sekutu geostrategis terpenting Amerika di dunia. Berkali-kali di seluruh negeri ini, di gereja dan sekolah, saya bertemu orang-orang dari Angkatan Laut, atau dari Departemen Pertahanan, atau dari pengadaan teknologi untuk pemerintah yang datang kepada saya dan berkata, "Hakim, Anda belum tahu separuhnya. Kita menjual sebuah teknologi militer kepada Israel. Dan omong-omong, kita memang menjualnya kepada mereka, sehingga merangsang perekonomian Amerika di sektor yang sangat penting, yaitu kompleks industri militer, dan menciptakan ribuan lapangan kerja bagi warga Amerika." Lalu mereka berkata kepada saya, Israel melakukan sesuatu yang tidak pernah bisa kami lakukan, karena kami tidak selalu berada dalam keadaan perang seperti mereka. Mereka mengujinya langsung di medan perang. World scenarios and give us Dalam sekali banyak dan penilaian menit demi menit tentang apa yang dilakukannya dengan benar dan di mana letak kekurangannya di medan perang. Dan kemudian beberapa tahun kemudian, mereka memberitahu saya bahwa Israel mengembalikannya kepada kami secara gratis dan itu tidak dapat dikenali lagi. 10 kali lebih baik dari sebelumnya. 10 kali lebih siap untuk perang masa depan yang akan datang. Karena Israel telah memadukannya dengan teknologi AI, komputasi kuantum, pembelajaran mesin, dan teknologi keamanan siber dalam peperangan yang mereka kembangkan. Mereka adalah laboratorium beta kami, laboratorium R dan D kami yang melakukan semua pekerjaan kami secara gratis dan mengembalikannya kepada kami sehingga kami dapat menggunakannya dengan cara yang sudah siap untuk perang yang akan datang di masa depan. Tapi itu hanya 30% dari negara ini. Masih ada kelompok besar di tengah, yaitu 60% orang Amerika. Ngomong-ngomong, buku ini memang ditulis untuk 30% itu, karena saya terus-menerus diberitahu oleh orang-orang, bahkan di kelompok Yahudi atau kelompok Zionis Kristen. Hei, saya cinta Israel. Saya mendukung Israel. Tapi saya sering terlibat dalam debat-debat ini, dan saya tidak punya amunisi yang saya butuhkan untuk membela Israel dari fitnah dan tuduhan-tuduhan palsu. Buku ini memberikan amunisi yang mereka butuhkan. Tapi seperti yang saya katakan, ada kelompok besar di tengah. 60% orang Amerika. Siapa mereka? Mereka ingin pergi bekerja. Mereka ingin pekerjaan dengan gaji yang baik. Mereka ingin mendapatkan promosi. Mereka ingin mengirim anak-anak mereka ke sekolah yang aman dan terjamin. Jika mereka kuliah, mereka ingin masuk kelas. Mereka tidak ingin ada protes penuh orang-orang dengan kefie yang mengganggu ujian akhir mereka. Mereka ingin bertemu perempuan. Mereka ingin tim sepak bola mereka menang di hari Sabtu. Mereka ingin pergi ke pesta.
Dan mereka tidak terlalu peduli dengan konflik yang terjadi ribuan mil jauhnya. Tapi mereka terbuka terhadap argumen yang masuk akal. Mereka memang memiliki hati dan pikiran yang terbuka. Mereka adalah orang Amerika yang beritikat baik dan sangat peduli dengan kemakmuran masa depan negara ini dan peradaban Barat. Dan jika kita bisa memberikan mereka argumen yang masuk akal dan rasional yang mereka butuhkan untuk memahami masalah ini, maka kita bisa mulai memvaksinasi mereka, melindungi mereka dari virus pikiran yang sedang menyebar di begitu banyak bagian peradaban Barat. Jadi saya selalu bilang, jika dalam 3 atau 5 tahun ke depan, salah satu dari orang-orang di kelompok tengah itu pergi ke sebuah pesta, makan malam, atau barbecue, lalu mendengar salah satu tuduhan palsu ini terhadap Israel, genosida, kolonialisme, apartheid, atau apapun itu. Mereka bisa berkata kepada temannya, "Hei, kamu tahu nggak? Ini bukunya." Saya sebenarnya tidak terlalu tahu banyak tentang itu. Tapi ada seorang pria yang saya kenal di Miami, dia sepertinya tahu apa yang dia bicarakan. Ambil bukunya, baca bab 3, lalu kita minum bir, dan kamu ceritakan pendapatmu. Dan jika buku itu bisa melakukan itu, maka saya rasa itu akan menjadi sebuah keberhasilan yang luar biasa. Ya, saya setuju denganmu soal itu. Sekarang saya ingin beralih ke tuduhan pertama dari 6 tuduhan yang Anda bahas. Bahwa orang Yahudi adalah kolonis di tanah Israel dan meminta Anda untuk menjelaskan konsep hukum yang penting untuk argumen Anda. Apa itu adverse possession? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap diskusi tentang Israel? Ya, jadi saya akan menjawab pertanyaan pertama saya rasa, yaitu masalah kepemilikan berlawanan. Yaitu kepemilikan berlawanan adalah sebuah proses dalam hukum di mana ketika satu pihak menguasai properti milik pihak lain selama jangka waktu yang cukup lama, biasanya sekitar 7 tahun. Dengan cara yang secara terbuka dan tanpa izin, pihak tersebut bisa menjadi pemilik sah dari properti itu jika beberapa faktor terpenuhi. Salah satunya adalah pihak lain tidak keberatan. Itu sangat penting. Yang kedua adalah kamu tidak secara ilegal mengambil alih properti orang tersebut. Misalnya dengan mengusir mereka secara paksa. Kamu tahu, dengan todongan senjata dari properti itu. Hukum tidak akan memberi imbalan atas tindakan ilegal seperti itu. Ini biasanya terjadi dalam skenario yang tidak disengaja. Kamu tahu, di mana awalnya kamu tahu, itu adalah lahan pertanian besar di Ohio di suatu tempat, dan kamu tahu, tidak ada yang benar-benar pergi ke bagian pertanian itu. Jauh sekali, di bagian lahan yang letaknya terpencil. Atau di halaman belakang, Gubernur Pennsylvania. Ya, kamu tahu, dan kamu benar sekali. Dan kamu membiarkan dombamu merumput di tanahku, dan kamu melakukannya cukup lama. Kami tidak akan membiarkan orang lain yang seharusnya waspada terhadap batas tanahnya datang dan menggusurmu setelah kamu menggunakannya selama 10 atau 20 tahun. Jadi, pernyataannya di sini tentu saja berlaku dua arah, kan? Maksud saya, poin pertama adalah bahwa orang Yahudi adalah penduduk asli tanah itu. Baiklah, dan bagaimana kita tahu itu? Kita tahu itu karena kita memiliki 3 jenis bukti berbeda yang saya bahas secara rinci dalam buku saya, yang semuanya mendukung poin tersebut. 3 jenis bukti itu adalah apa yang saya sebut sebagai batu di dalam tanah. Bukti arkeologis yang berasal dari ribuan tahun lalu menunjukkan hal itu. Orang-orang yang tinggal di tanah antara Sungai Yordan dan Laut Tengah adalah orang Yahudi yang berbicara bahasa Ibrani, mempraktikkan agama Yahudi Ibrani, dan mewariskan konvensi penamaan Yahudi Ibrani kepada anak-anak mereka. Dan mereka telah melakukan itu di tanah tersebut selama ribuan tahun. Kedua, kata-kata di atas kertas, bukti dokumenter. Sekali lagi, kembali ribuan tahun yang lalu, seringkali omong-omong ditulis oleh musuh-musuh kuno Israel. Sangat penting untuk menarik dua prinsip hukum dari pernyataan ini. Yang pertama adalah kita memberikan bobot lebih besar ketika pernyataan yang mendukung posisi Anda justru diucapkan oleh salah satu lawan Anda, bukan? Karena kita tidak akan mengharapkan lawan Anda mengatakan sesuatu yang akan membantu posisi Anda. Jadi ketika lawan Anda mengatakan hal-hal yang menguntungkan bagi Anda, kita akan sangat memperhatikannya, bukan? Poin kedua adalah kita memberikan perhatian khusus dan kredibilitas pada pernyataan yang dibuat jauh sebelum perselisihan yang dimaksud muncul, bukan? Pikirkan tentang itu. Anda memiliki perselisihan dengan tetangga Anda, tetapi selama 20 tahun kalian berteman. Dan 18 tahun yang lalu, Anda mengatakan sesuatu yang sekarang menguntungkan atau penting bagi klaim salah satu pihak atau pihak lainnya. Nah,
Kami ingin memberikan, kami ingin mendengar itu. Apa yang Anda katakan 18 tahun yang lalu. Karena ketika Anda mengatakannya 18 tahun yang lalu, Anda tidak pernah membayangkan bahwa perselisihan ini akan muncul. Jadi kami memberikan kredibilitas khusus untuk itu, oke? Dan karena itu sangat penting ketika kita membicarakan tentang batu-batu di tanah dan ketika kita membicarakan tentang kata-kata di halaman. Selama ribuan tahun, jauh sebelum ada yang namanya Zionisme, jauh sebelum ada yang disebut orang Palestina, jauh sebelum orang Arab Muslim pernah menyerbu tanah Israel. Pada tahun 639 Masehi, setelah pertempuran Yarmuk, para musuh Israel, batu-batu di tanah dan kata-kata di halaman, sedang menulis dan membicarakan tentang bagaimana orang-orang yang tinggal di tanah antara Sungai Yordan dan Laut Tengah adalah orang Yahudi yang berbicara dalam bahasa Ibrani dan mempraktekkan agama Yahudi serta mewariskan tradisi penamaan Yahudi kepada anak-anak mereka. Nama-nama seperti Eliezer dan Eliyahu dan Daud dan Benyamin dan lain-lain. Ngomong-ngomong, saya akan memberikan satu contoh menakjubkan tentang hal ini. Ada sebuah gulungan papirus yang ditemukan berasal dari sekitar 2.400 tahun yang lalu pada tahun 400-an sebelum Masehi. Dan gulungan itu membahas bagaimana orang Yahudi pada masa itu dilarang makan apapun yang beragi antara tanggal 15 sampai 21 bulan Nisan. Apa itu? Itulah Hari Raya Pesak yang masih dirayakan oleh kita, orang Yahudi, di seluruh dunia sampai hari ini, di mana kita tidak makan produk beragi antara tanggal 15 sampai 21 bulan Nisan. Tradisi ini telah dipraktikkan di tanah Israel selama ribuan tahun, jauh sebelum ada yang namanya Islam, omong-omong. Ingatlah bahwa penyebutan pertama tentang Israel di dunia berasal dari sebuah prasasti yang ditulis oleh Merneptah, putra ke-13 Ramses, Firaun seluruh Mesir, pada tahun 1205 sebelum Masehi. Muhammad belum lahir sampai tahun 570 Masehi. Islam belum ada di dunia sampai tahun 610-an Masehi. Umat Muslim tidak menyerbu tanah Israel sampai tahun 639 Masehi. Itu berarti bahwa orang Yahudi telah tinggal dan memerintah di tanah Israel ribuan tahun sebelum Islam ada di dunia. Dan kategori ketiga adalah darah di dalam pembuluh darah. Dan ini adalah bukti DNA. Selama beberapa dekade terakhir, telah ada puluhan studi genetika terhadap semua populasi Yahudi utama di dunia yang dilakukan oleh para ilmuwan, baik Yahudi maupun non-Yahudi, pada puluhan penanda genetik yang berbeda. Dan semua studi tersebut telah mengonfirmasi tidak hanya bahwa populasi Yahudi utama di dunia semuanya sangat terkait secara genetis satu sama lain, terhubung satu sama lain, tetapi juga bahwa kita semua pernah berpisah satu sama lain. 2000 tahun yang lalu di Levan, tanah di antara Sungai Yordan dan Laut Mediterania. Dan mengapa itu sangat penting? Karena ketika Anda memiliki satu bukti, itu bagus. Dua bukti, itu luar biasa. Tapi ketika tiga bukti independen yang tidak saling mengenal dan tidak menyusun cerita bersama-sama saling menguatkan, sekarang kita mulai mendapatkan kesimpulan yang meyakinkan. Dan apa yang dikonfirmasi oleh batu-batu di tanah dan kata-kata di halaman untuk kita, bahwa pada tahun 70 Masehi, 2000 tahun yang lalu, persis seperti yang ditunjukkan oleh bukti DNA, Titus dari Roma, putra Vespasianus, sang kaisar, yang nantinya akan menjadi kaisar setelah kematian ayahnya, menaklukkan Yerusalem, menghancurkan dan membakar habis bait suci yang dibangun orang Yahudi di sana, serta mengasingkan penduduk Yahudi, atau setidaknya sebagian yang cukup besar dari mereka, ke seluruh dunia. Sehingga membentuk komunitas diaspora yang kemudian menyebar ke seluruh dunia, mengonfirmasi apa yang telah ditunjukkan oleh DNA kepada kita. Ya, saya rasa itu adalah kasus yang meyakinkan dan sangat penting. Tuduhan berikutnya yang Anda bahas berkaitan dengan klaim bahwa pendirian negara modern Israel tidak sah. Saya rasa isu legitimasi dan legalitas tidak pernah kita dengar mengenai negara lain manapun di dunia. Dan sejarah seluruh dunia dipenuhi dengan konflik nasional, di mana argumen tentang legitimasi bisa digunakan, baik secara adil maupun tidak. Saya rasa pertanyaannya adalah, mengapa satu-satunya gerakan internasional yang didedikasikan untuk menghancurkan sebuah negara yang sudah ada hanya terfokus pada Israel?
Dan apa yang bisa kita simpulkan tentang sebuah diskusi yang tampaknya sangat bergantung pada penolakan hak-hak Yahudi yang telah diterima 1 abad lalu oleh forum internasional. Namun sebagian besar orang yang terlibat dalam hukum internasional tampaknya menganggap itu tidak penting. Nah, itu poin yang sangat penting. Karena salah satu hal yang menurut saya tidak dipahami orang adalah bahwa Israel sebenarnya adalah negara yang relatif tua. Sebenarnya, dan saya tidak sedang membicarakan Israel dalam konteks Talmud atau Alkitab. Saya berbicara tentang negara modern Israel yang didirikan pada tahun 1948 dan menjadi negara ke-59 di dunia. Dan sekarang ada 193 negara yang diwakili di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu berarti, jika Anda menghitungnya, Israel sebenarnya lebih tua dari 67% negara-negara di dunia. Dan itu karena begitu banyak negara diciptakan dengan cara yang sama seperti Israel, yaitu dengan kekuatan kolonialis yang sebagian besar berasal dari Eropa. Hanya menggambar garis secara acak di peta, menciptakan negara-negara dari nol, tanpa terlalu memperhatikan populasi yang terseret ke dalam negara-negara baru yang dibentuk itu. Begitulah banyak negara dibentuk pada tahun 40-an, 50-an, dan 60-an di Timur Tengah. Begitulah banyak negara dibentuk pada tahun 40-an, 50-an, dan 60-an di Asia, dan terutama di Afrika. Tapi tentu saja, tidak ada yang memprotes pembentukan Kamerun atau Botswana. Tidak ada yang memprotes pembentukan Lebanon atau Suriah atau India dan Pakistan atau Irak yang, omong-omong, pernah diperintah oleh keluarga Saudi oleh Raja Faisal yang menjadi raja pertama Irak, meskipun dia sama sekali bukan orang Irak. Tidak ada yang peduli tentang penunjukan seorang raja asing oleh kekuatan kolonialis. Tidak ada yang mengingat itu, bahkan tidak ada yang tahu. Ingat, ada 57 negara Muslim di dunia dan 22 negara Arab dengan 2 miliar penduduk. Tapi dunia tidak bisa menerima satu negara Yahudi kecil di tanah leluhurnya sendiri dengan hanya 7 juta warga Yahudi. Seperti yang dikatakan dalam ulasan buku saya di Law and Liberty pada kalimat terakhirnya pagi ini, sebuah ulasan yang menurut saya sangat bagus, Israel sebenarnya bukanlah yang sedang diadili. Kitalah yang sedang diadili, karena hal itu jauh lebih banyak berbicara tentang kita dan kemunduran kemauan kita untuk membela diri sebagai peradaban Barat. Daripada tentang negara kecil yang tidak berarti dan tidak relevan yang letaknya ribuan mil jauhnya. Semua orang di dunia tampaknya mati-matian ingin menghancurkan Israel. Meskipun itu satu-satunya demokrasi Barat yang pluralistik dan liberal di wilayahnya. Tapi untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung, ada 4 syarat yang ditetapkan oleh hukum internasional untuk menentukan apakah suatu bangsa bisa menjadi sebuah negara. Orang-orang sering berkata kepada saya, bukankah agak tidak adil kalau orang Palestina tidak punya negara sendiri? Saya selalu mengatakan 3 hal kepada mereka. Pertama-tama, mereka memang punya negara. Namanya Yordania. Ingat, mandat Inggris atas Palestina yang diduduki Inggris sebagai kekuatan kolonial asing dari tahun 1917 sampai 1947, mencakup baik negara modern Israel maupun negara modern Yordania. Orang Yahudi percaya setelah deklarasi Balfour tahun 1917 bahwa seluruh wilayah itu, mandat Inggris atas Palestina, akan diberikan kepada orang Yahudi. Faktanya, pada zaman Alkitab, beberapa suku Yahudi, termasuk Manasye dan Gad, berada di sisi Yordania dari Sungai Yordan. Namun hal itu tidak terjadi karena kekuatan kolonial memahami betapa mereka sangat membutuhkan minyak, khususnya, dan dukungan Arab dalam Perang Dunia yang akan datang. Pada tahun 1920-an, mereka memisahkan 77% dari mandat Inggris atas Palestina dan menciptakan sebuah negara untuk orang Arab Palestina, yaitu orang Arab yang tinggal di mandat tersebut. Dan negara itu awalnya disebut Transjordania, yang berarti di seberang Sungai Yordan, dan kemudian menjadi kerajaan Yordania. Dan hari ini kita mengenalnya hanya sebagai Yordania, yang tentu saja memiliki seorang ratu Palestina, seorang pangeran Palestina yang akan menjadi raja negara Palestina ini, Yordania. Dan lebih dari 60% penduduknya adalah orang Palestina. Hal itu tidak menghentikan mereka untuk mengusir warga Palestina mereka, terutama pada tahun 1970-an, dan tidak menginginkan mereka kembali dengan ancaman kekerasan. Ngomong-ngomong, karena mereka tahu bahwa populasi Palestina itu mengganggu stabilitas dan penuh dengan kecenderungan Ikhwanul Muslimin yang jihadis. Mereka tahu, singkatnya, apa yang tampaknya tidak diketahui banyak orang di kampus-kampus Barat, yaitu bahwa orang Palestina adalah masalahnya, bukan Yahudi.
atau sejujurnya, kebanyakan orang Arab. Tapi hal kedua yang saya katakan adalah bahwa Israel, dan kita akan membahas ini sebentar lagi saya yakin, sebenarnya telah menawarkan bersama dengan komunitas Barat sebuah negara Palestina kepada orang-orang Palestina yang tersisa yang tetap berada di 23% dari mandat Inggris atas Palestina yang akhirnya diperuntukkan bagi negara Yahudi. Israel dan orang-orang Yahudi telah menawarkan negara Palestina kedua kepada orang-orang Palestina ini dalam 6 kesempatan yang berbeda. Pada tahun 1936 di Komisi Peel, omong-omong, itu terjadi karena ada pemberontakan dari orang-orang Palestina Arab yang mengakibatkan pembantaian massal terhadap orang-orang Yahudi selama 3 tahun antara 1936 dan 1939. 1939, ada siapa namanya, aktor Ruffalo, baru saja membuat film tentang Palestina pada tahun 1936. Tidak pernah disebutkan dalam film itu, sungguh mengejutkan. Pembantaian massal terhadap orang Yahudi yang terjadi pada saat itu selama pemberontakan oleh orang Arab Palestina. Ngomong-ngomong, pada waktu itu, mereka sebenarnya belum benar-benar menganggap diri mereka sebagai orang Palestina. Mereka ingin bergabung dengan kerajaan Suriah. Itu menunjukkan betapa sedikitnya keterikatan mereka terhadap gagasan atau konsep kedaulatan apapun di tanah yang sekarang menjadi Israel. Hanya ketika Israel menjadi negara yang kaya, kuat dan makmur, barulah mereka berkata, "Tidak, kami tidak ingin menjadi bagian dari Suriah. Kami adalah penduduk asli tanah ini." Kita seharusnya, ketika memikirkan hukum dan logika, selalu mempertimbangkan bagaimana argumen orang-orang berubah seiring waktu. Tapi intinya adalah, pada tahun 1936 di Komisi Peel, orang Arab diberikan sebuah negara yang sebenarnya sekitar 70% dari tanah antara Sungai Yordan dan land between the Jordan River and Laut Mediterania. Mereka menolaknya. Sekali lagi, pada tahun 1947, dalam rencana pembagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, mereka menolaknya. Pada tahun 1967, setelah Perang 6 Hari, Israel berkata kepada orang-orang Arab, "Kami tidak menginginkan wilayah-wilayah ini, tepi barat dan Gaza. Kami ingin mengembalikannya kepada kalian. Kami tidak ingin memerintah orang-orang ini. Tolong, hanya satu hal saja. Akui hak kami untuk eksis, dan hentikan perang genosida terhadap kami. Biarkan kami hidup di sini dengan damai." Negara-negara Arab semuanya pergi ke Khartoum di Sudan pada bulan September 1967 untuk mempertimbangkan proposal Israel, dan hasilnya adalah 3 penolakan itu. Tidak ada perdamaian dengan Israel, tidak ada negosiasi dengan Israel, tidak ada pengakuan bahkan atas hak Israel untuk eksis. 1993 hingga 1995 selama proses perdamaian Oslo. Orang-orang Palestina menanggapi tawaran untuk memiliki negara mereka sendiri, sebuah program bertahap selama 5 tahun untuk memberikan mereka negara sendiri di tepi barat dan Gaza, dengan serangan kekerasan yang luar biasa, bom bunuh diri yang menewaskan lebih dari 1.000 orang Yahudi. Di dalam bus, di restoran pizza, di acara bar mitzvah, dan pernikahan di seluruh negeri. Hal ini pada akhirnya sebagian besar mengakhiri proses perdamaian Oslo. Lalu, tentu saja, pada tahun 2000 ini mungkin yang paling terkenal dari semuanya, di mana Bill Clinton percaya bahwa Yasser Arafat akan menerima tawaran negara Palestina yang diajukan Israel kepadanya di Camp David. Yang Bill Clinton sendiri katakan bahwa dia tidak percaya itu benar-benar ditawarkan. Hampir seluruh tepi barat, seluruh Gaza, dan tentu saja setengah dari Yerusalem untuk negara Palestina. Dan bahkan itu pun Yasser Arafat menolaknya. Dan kemudian tentu saja pada tahun 2008 kesepakatan serupa ditawarkan oleh Ehud Olmert dan lagi-lagi pihak Arab menolaknya. Kenapa? Karena mereka tidak menginginkan solusi 2 negara. Kita harus jujur bahwa ketika kita berbicara tentang solusi 2 negara, kita sedang memaksakan sesuatu kepada pihak Arab yang berulang kali mereka tolak kepada kita. Dan dalam jajak pendapat setelah 7 Oktober, mereka telah menegaskan kembali kepada kita bahwa mereka tidak menginginkan dan tidak percaya pada hal itu, karena mereka menginginkan negara Arab sepenuhnya dari sungai hingga ke laut. Dalam bahasa Arab, mereka tidak mengatakan dari sungai hingga ke laut, Palestina akan bebas. Itu adalah slogan yang mereka buat untuk mahasiswa-mahasiswa naif di Amerika. Dalam bahasa Arab, frasenya adalah dari sungai hingga ke laut. Palestina hanya akan menjadi milik orang Arab. Dan itu karena mereka menginginkan negara yang sepenuhnya Arab, tanpa ada orang Yahudi di dalamnya. Jadi hal ketiga yang saya katakan adalah, ketika kita berbicara tentang hukum internasional dan negara bangsa, ada sekitar 7.000 bangsa yang telah diidentifikasi oleh para antropolog dan ahli bahasa di seluruh dunia. Tetapi hanya, seperti yang saya katakan, 193 negara.
Yang berarti bahwa lebih dari 98% bangsa di dunia saat ini yang hidup di dunia saat ini tidak memiliki negara sendiri, termasuk tentu saja bangsa Palestina. Dan itu bukan hal yang mengejutkan. Mendapatkan negara itu sulit, Anda harus memenuhi 4 syarat ini. Apa saja keempat faktor itu? Apakah Anda memiliki populasi yang jelas? Apakah Anda memiliki kapasitas untuk menjalankan hubungan luar negeri? Apakah Anda memiliki pemerintahan pusat yang efektif? Dan yang keempat, apakah Anda memiliki batas wilayah yang jelas? Ironinya di sini adalah, tentu saja, bahwa negara Israel telah memenuhi keempat faktor tersebut ketika didirikan pada tahun 1948 dan telah memenuhinya setiap detik, setiap hari sejak 1948 hingga hari ini. Namun, ada lebih dari 140 negara di seluruh dunia yang kini telah mengakui apa yang disebut negara Palestina di Yudea dan Samaria, yaitu tepi barat dan Gaza. Meskipun negara tersebut tidak memenuhi setidaknya 2 dari 4 faktor tersebut, negara itu tidak memiliki batas wilayah yang jelas. Dan faktanya, banyak negara barat yang baru-baru ini mengakui negara Palestina sangat jelas menolak untuk mengakui seperti apa batas-batas negara itu. Karena mereka tahu bahwa memang tidak ada batasnya. Dan yang kedua yang lebih penting, bahkan jika mereka memiliki batas wilayah yang jelas, mereka jelas tidak memiliki satu pemerintahan pusat, apalagi yang efektif. Gaza sekarang terpecah menjadi 2. Sebagian wilayahnya dikuasai oleh Hamas, yang tidak diinginkan oleh negara-negara tersebut untuk memerintah rakyat Palestina, meskipun mereka satu-satunya yang memiliki mandat rakyat. Bagian lainnya dikuasai oleh tentara Israel, yang sekali lagi tidak ada negara, termasuk Israel, yang ingin melihat mereka memerintah rakyat Palestina. Yudea dan Samaria, tepi barat, juga terpecah. Sebagian wilayahnya dikuasai oleh otoritas Palestina, sebuah pemerintahan tua, korup, sama sekali tidak efektif dan tidak populer, yang bahkan rakyat Palestina sendiri telah mengatakan kepada kita bahwa mereka tidak ingin diwakili oleh mereka. Dan sebagian lagi dikuasai oleh pemerintah Israel, yang sekali lagi dari 140 negara di seluruh dunia, tidak ada satupun yang ingin melihat mereka memerintah rakyat Palestina. Jadi, alih-alih memiliki satu pemerintahan yang efektif, rakyat Palestina justru memiliki setidaknya 3 pemerintahan terpisah, yang tidak satupun di antaranya sah atau efektif. Ya. Sekarang, seperti yang sudah Anda singgung, tuduhan berikutnya dalam buku Anda yang Anda bahas berkaitan dengan kenegaraan Arab Palestina. Saya pikir sangat penting untuk, seperti yang baru saja Anda lakukan, menelusuri sejarah mengapa negara Palestina saat ini belum ada, seperti yang Anda lakukan dalam buku Anda. Namun, ini bukanlah perdebatan tentang fakta, melainkan tentang apa yang wajar untuk diharapkan dapat diterima oleh orang Palestina. Bukankah masalahnya di sini bukan soal sejarah dari banyaknya tawaran kenegaraan yang secara konsisten ditolak oleh orang Arab Palestina, melainkan tentang gagasan bahwa tidaklah wajar meminta mereka hidup damai dengan negara Yahudi, dimanapun perbatasannya ditetapkan. Kita selalu menghadapi hal ini dengan orang Palestina yang tinggal di Yudea dan Samaria, bukan? Kita akan membahas ini saat kita sampai pada pertanyaan tentang apartheid, yang sepertinya akan dibahas selanjutnya. Dan itu adalah, bagaimana ini bisa dianggap adil? Orang-orang akan mengatakan bahwa ada pos pemeriksaan militer di Yudea dan Samaria yang harus dilewati oleh orang Palestina untuk berpindah dari satu kota atau desa ke kota atau desa lain. Dan saya katakan kepada mereka, ya, tidak ada yang lebih ingin menghapus pos pemeriksaan itu selain orang Israel. Saya sendiri memiliki anggota keluarga yang pacarnya dibunuh oleh seorang pelaku bom bunuh diri perempuan Palestina di salah satu pos pemeriksaan ini, yang meledakkan diri dan menewaskannya, dirinya sendiri, serta beberapa orang lain. Setiap tahun, para ibu dan ayah Yahudi mengirimkan putra dan putri mereka untuk mati dalam serangan teroris, penikaman, penembakan, dan pengeboman di pos-pos pemeriksaan ini. Tidak ada seorang pun di Israel yang menginginkannya, tetapi pos-pos itu diperlukan karena apa yang kita lihat di Gaza. Ingat, kita tidak perlu berspekulasi tentang seperti apa dunia Palestina tanpa pos pemeriksaan IDF di tepi barat, karena kita sudah memiliki eksperimen nyata di Gaza. Pada tahun 2005, Israel melakukan persis seperti yang sekarang diinginkan komunitas internasional agar Israel lakukan di Yudea dan Samaria, tepi barat. Mereka tidak hanya menghapus semua pos pemeriksaan, mereka menarik keluar semua orang. Mereka menarik semua tentara dan semua pangkalan, semua pemukim Yahudi,
semua kota dan desa yang telah dibangun Israel di sana, dan semua rumah kaca. Lalu mereka masuk ke pemakaman dan menggali jenazah-jenazah Yahudi untuk memakamkannya kembali di Israel, agar menunjukkan kepada warga Palestina bahwa mereka benar-benar meninggalkan tanah ini sepenuhnya untuk kalian. Tuhan memberkati kalian. Jadikan negara kalian sendiri di sana maju dan berhasil. Jadilah tetangga kami yang damai. Dan tentu saja, hanya 1 tahun kemudian, warga Palestina di Gaza memilih sebuah organisasi teroris yang bertekad untuk menghancurkan Israel. Jangan kita lupakan, piagam Hamas dengan jelas menyatakan bahwa jika kamu menemukan seorang Yahudi di balik setiap pohon dan di bawah setiap batu, kamu harus membunuhnya. Itu adalah kutipan dari piagam Hamas. Itulah pemerintah yang dipilih secara populer oleh warga Palestina di Gaza. Dan kemudian mereka menghabiskan 1 atau 2 tahun berikutnya membersihkan semua musuh politik mereka, melempar mereka dari atap, menyiksa mereka, mengeksekusi mereka, dan seluruh keluarga mereka sampai mereka sepenuhnya menguasai Gaza. Dan kemudian mereka mulai bekerja, mengubahnya menjadi jaringan terowongan teror paling canggih yang pernah ada di dunia. Menggunakan miliaran dolar dari dana bantuan internasional, bukan hanya dari Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita suka menyalahkan mereka dan mengejek mereka karena dianggap lemah, tapi juga dari kita. Uang Anda dan uang saya, uang pajak warga Amerika yang beritikat baik digunakan untuk membangun terowongan semen di Gaza, tempat orang Yahudi akan disandra selama ratusan hari. Semua dibangun dan dibiayai dengan uang Barat, yang kita kira atau harapkan akan mereka gunakan untuk membangun rumah sakit, jalan, dan sekolah. Tapi nyatanya, mereka gunakan untuk membunuh orang Yahudi. Karena mereka adalah pemerintahan jihadis fanatik yang sangat bertekad menghancurkan Israel. Dan omong-omong, tanggal 7 Oktober akan menjadi sekitar 10 kali lebih buruk jika eksperimen itu benar-benar terjadi. Tidak di Gaza, yang sangat kecil dan hanya berbatasan dengan satu sudut kecil Israel, di sudut barat daya, yang merupakan bagian negara dengan penduduk paling sedikit di gurun, di mana hanya ada beberapa komunitas di sekelilingnya. Bayangkan jika eksperimen teror itu terjadi, bukan di Gaza yang jauh sekali, tetapi di tepi barat, di Yudea dan Samaria, yang membentang hampir sepanjang Israel dan 2 kali lebih besar dari Gaza. Dan letaknya hanya beberapa kilometer dari pusat-pusat populasi utama Israel, Tel Aviv dan Yerusalem. Dan yang paling penting, berada di daerah yang lebih tinggi, karena wilayah Yudea dan Samaria, tempat tepi barat berada di dataran tinggi, lebih tinggi daripada Yerusalem, dan tentu saja Tel Aviv. Jadi, jika jaringan terowongan teror itu ada di wilayah tersebut, peristiwa 7 Oktober akan jauh lebih sulit untuk ditangani. Karena itu akan menyebabkan roket-roket menghujani pusat-pusat penduduk utama Israel dari dataran tinggi, dari perbukitan Yudea dan Samaria. Tidak ada yang lebih ingin menghilangkan pos pemeriksaan selain Israel. Tetapi tidak ada seorang pun di Israel yang mampu melepaskan pos pemeriksaan itu, karena kita sudah melihat apa yang akan dilakukan oleh warga Palestina jika tidak ada pos pemeriksaan IDF. Lihat saja peristiwa 7 Oktober. Ya, saya rasa itu memang benar. Dan Anda tadi sudah langsung membahas tuduhan berikutnya dalam buku Anda, yaitu tentang apa yang disebut sebagai pendudukan Gaza pada 6 Oktober 2023. Dan sekali lagi, pertanyaannya bukan soal fakta yang Anda sampaikan, melainkan mengapa hal itu bahkan menjadi pertanyaan, mengingat seluruh dunia melihat Israel menarik diri dari Gaza dalam upaya sia-sia untuk memulai kembali proses perdamaian. Namun, seperti yang Anda tulis, banyak yang berpendapat bahwa sebelum 7 Oktober, Gaza adalah penjara terbuka. Bukan sebuah negara, Palestina, yang pada praktiknya sudah merdeka, di mana Hamas bebas membangun benteng sebesar sistem kereta bawah tanah kota New York dan mengumpulkan cukup banyak senjata untuk memulai perang yang panjang. Dan sekali lagi, seperti banyak argumen lainnya, ini sebenarnya bukan tentang upaya untuk mengubah, Anda tahu, mengubah sesuatu, tapi lebih kepada mengubah makna kata-kata untuk mendemonisasi Israel daripada membuat argumen hukum yang setidaknya koheren. Bayangkan saja definisi penjara atau kamp konsentrasi yang sudah diterima secara luas, yang selalu digunakan ketika kita membicarakan Gaza, seolah-olah Israel menjalankan penjara atau kamp konsentrasi di sana.
a prison or concentration camp. Ini adalah klaim yang tidak masuk akal, bukan? Ciri utama dari penjara atau kamp konsentrasi adalah para tahanan harus meminta izin kepada sipir untuk melakukan hal-hal dalam hidup yang ingin mereka lakukan. Kepada siapa? Anda tahu. Be able to do. Who to Apakah mereka bisa menikah? Apakah mereka bisa berhubungan seks? Apakah mereka bisa memulai usaha? Apakah mereka bisa memiliki properti? Apakah mereka bisa mewariskan properti kepada anak-anak mereka? Semua hal ini tentu saja termasuk apakah mereka bisa membaca surat, menonton televisi, atau pergi. Semua hal ini diatur dengan ketat oleh kepala kamp konsentrasi atau penjara. Tapi seperti yang baru saja saya katakan, Israel sepenuhnya meninggalkan Gaza pada tahun 2005. Jadi pada saat 7 Oktober, tidak ada orang Israel dimanapun di Gaza. Tidak ada siapapun yang bisa dimintai izin oleh warga Palestina untuk melakukan hal-hal tersebut. Jika warga Palestina dilarang mewariskan properti kepada anak-anak mereka, membeli tanah, atau membangun dan mengembangkan bisnis, itu semata-mata karena para penjaga Hamas mereka, penjaga sebenarnya di Gaza, yang mencegah mereka melakukan hal itu. Faktanya, inilah poin terpenting dari semuanya. Setelah 7 Oktober seperti sebelumnya, namun menjadi lebih jelas setelahnya, kita melihat sesuatu yang sangat aneh terjadi secara faktual di Gaza yang bahkan menyangkal sedikit pun anggapan bahwa Gaza pernah menjadi kamp konsentrasi tahanan. Dan inilah hal tersebut. Unsur utama dari sebuah penjara dan kamp konsentrasi adalah para tahanan tidak diizinkan untuk pergi, bukan? Itulah tujuan utamanya, untuk menjaga mereka tetap terkunci di dalam. Dan selalu kepala penjara atau kamp konsentrasi yang bertugas untuk mencegah mereka keluar. Namun salah satu hal yang kita lihat setelah 7 Oktober adalah bahwa Israel dan pada beberapa kesempatan Amerika juga memohon kepada komunitas internasional agar penduduk sipil Palestina diizinkan pergi supaya mereka bisa keluar dari bahaya. Dan agar Israel bisa melawan Hamas dengan caranya sendiri di medan terbuka tanpa harus khawatir membunuh warga sipil Palestina secara tidak perlu. Dan bukan Israel yang ingin mereka tetap tinggal, itu adalah komunitas internasional. Hamas tentu saja banyak sekutu regional Arab Hamas, dan bahkan orang-orang Eropa yang disebut teman dan sekutu dari penduduk sipil Palestina justru adalah pihak-pihak yang memaksa penduduk Palestina untuk tetap tinggal di Gaza, menciptakan lingkungan seperti penjara meskipun ditentang pihak Israel. Penjara atau kamp konsentrasi seperti apa yang pernah beroperasi seperti itu. Itulah mengapa penting untuk berpikir kritis dan logis terhadap klaim-klaim yang kita lihat di internet. Sekarang, klaim berikutnya terhadap Israel adalah bahwa itu adalah negara apartheid. Sekarang klaim-klaim itu ada di mana-mana. Tapi, bukankah sebagian besar diskusi ini bergantung pada pemahaman atau kesalahpahaman tentang alasannya? Yudea dan Samaria, serta Gaza, tetap berada dalam ketidakjelasan hukum sejak tahun 1967 tepatnya, karena orang Palestina berulang kali menolak perdamaian. Kita sudah membicarakan hal ini sebelumnya. Maksud saya harus menyampaikan poin dasarnya, lalu beralih ke poin yang Anda buat, yaitu bahwa Israel sendiri tidak bisa menjadi negara apartheid. Tepat sekali. Karena 20% hingga 21% dari populasinya adalah Muslim atau Arab. Dan mereka memiliki semua hak yang sama seperti warga Yahudi Israel. Mereka bisa membeli tanah, mewariskan tanah kepada keturunan mereka. Mereka bisa memulai bisnis, dan banyak yang sudah melakukannya. Jika Anda pergi ke Abu Ghosh, atau jika Anda pergi ke Jaffa, jika Anda pergi ke Nazaret, Anda akan melihat orang Arab menjalankan restoran dan pusat perbelanjaan, serta berpraktik sebagai pengacara dan dokter di klinik, dan berdoa 5 kali sehari di negara Yahudi Israel. Ada seorang hakim Mahkamah Agung Muslim Arab di pengadilan Israel. Hakim-hakim Arab tersebar di seluruh sistem peradilan Israel. Pengacara Arab juga tersebar di seluruh sistem hukum Israel. Faktanya, jika Anda melihat tingkat penerimaan dan kelulusan di universitas-universitas Israel yang merupakan mesin mobilitas sosial ekonomi, Anda akan melihat hal itu. Program aksi afirmatif yang telah diterapkan pemerintah Israel untuk memajukan karir dan prospek penduduk minoritas Arabnya. Sekali lagi, berhenti sejenak. Ini bukan sesuatu yang akan pernah dilakukan oleh negara apartheid, bahwa program-program tersebut telah membuahkan hasil yang luar biasa. Faktanya, di sekolah-sekolah seperti, menurut saya, kedokteran gigi dan keperawatan, dan mungkin bahkan kedokteran,
Anda dapat melihat bahwa persentase orang Arab di kelas secara keseluruhan jauh melebihi persentase orang Arab di populasi. Saya rasa di bidang keperawatan dan kedokteran gigi, hampir 50% lulusan adalah Muslim Arab, meskipun mereka hanya sekitar 20% dari populasi. Jadi klaim bahwa orang Arab diperlakukan, didiskriminasi, dan bahwa Israel adalah negara apartheid sama sekali tidak benar. Seperti misalnya Afrika Selatan dulu, atau seperti Amerika bagian selatan pada masa Jim Crow, atau sejujurnya, seperti kebanyakan negara Muslim saat ini, di mana gagasan tentang seorang hakim agung Yahudi di Iran atau Irak atau Yaman jelas-jelas sangat mustahil dan menggelikan. Gagasan bahwa orang Yahudi menjadi tokoh terkemuka di dunia hukum atau memiliki partai di parlemen di Suriah dan Mesir itu sangat tidak masuk akal, atau di Ramallah dan Gaza. Itu benar-benar mustahil, bukan? Maksud saya, negara-negara itulah yang benar-benar merupakan negara apartheid, bukan Israel. Tapi seperti yang Anda katakan, orang-orang bertanya, oke, bagaimana dengan warga Palestina di Yudea dan Samaria? Mereka tidak ikut memilih dalam pemilu Israel. Nah, ada beberapa hal yang bisa dikatakan tentang itu. Pertama, mereka memang tidak ingin menjadi warga Israel, bukan? Maksud saya, salah satu syarat utama untuk menjadi warga negara di negara manapun di dunia adalah bersumpah setia kepada negara tersebut dan setuju untuk terikat oleh hukum negara itu. Orang-orang Palestina telah berulang kali memberitahu kita, termasuk dalam survei terbaru yang dilakukan oleh Lembaga Survei Palestina, bahwa lebih dari 80 atau 90% dari mereka tidak setuju dengan hak Israel untuk tetap ada. Mereka bahkan tidak mengakui Israel sebagai negara yang sah. Mereka menyebutnya sebagai entitas pendudukan atau sebutan konyol lain apapun yang mereka lontarkan. Dan mereka menolak menerima kewarganegaraan di negara yang menurut mereka tidak ada. Jadi bagaimana mereka bisa menjadi warga negara Israel jika mereka tidak mengakui hak Israel untuk tetap ada? Coba pikirkan tentang Amerika, kan? Kita tidak memberikan hak kewarganegaraan kepada orang yang bukan warga negara, kan? Kita tidak mengizinkan orang yang hanya tinggal, bahkan yang tinggal di negara kita, untuk memilih dalam pemilu kita, atau menjadi anggota juri, atau bahkan memiliki senjata api atau amunisi. Bahkan, kita memperlakukan beberapa warga negara kita secara berbeda dibandingkan warga negara lainnya. Contoh terbaiknya adalah orang Puerto Rico. Mereka adalah warga negara Amerika Serikat sepenuhnya, kecuali sebenarnya tidak. Mereka tidak bisa memilih presiden, dan mereka tidak punya perwakilan di Kongres. Itu tidak membuat kita menjadi negara apartheid. Dan poin terakhir tentu saja adalah yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu bahwa di Amerika, kita pernah memberlakukan semacam pendudukan militer di dalam negeri kita sendiri sebelumnya. Kita juga pernah memberlakukan pendudukan militer di negara lain. Sebagai contoh, setelah Perang Dunia II di Jerman dan Jepang, di Korea setelah perang, kita memiliki pangkalan militer dengan pos pemeriksaan militer serta banyak sekali senjata dan tentara. Untuk menjaga perdamaian negara-negara yang berperang melawan kita dan menolak untuk patuh. Itu tidak mengharuskan kita memberikan hak kewarganegaraan kepada warga Jerman. Itu juga tidak mengharuskan kita mengizinkan warga Jepang untuk memilih dalam pemilu kita. Jadi, mengapa orang Israel harus mengizinkan musuh yang memulai perang demi perang, perang pemusnahan terhadap warga Israel yang tidak tinggal di Israel dan tidak ingin tinggal di Israel? Mengapa Israel harus memberikan kepada mereka hak yang sama seperti yang dimiliki oleh warga Arab Israel, misalnya, yang terikat sumpah dan hukum dalam masyarakat Israel? Mengapa mereka harus mendapatkan hak yang sama seperti orang-orang yang telah setuju untuk terikat oleh hukum Israel? Ya, saya rasa itu sudah merangkum semuanya. Sekarang tentu saja tuduhan yang paling emosional dan saya pikir mungkin paling berbahaya yang diarahkan kepada Israel sejak 7 Oktober adalah tuduhan melakukan genosida di Gaza. Yang sekali lagi, tampaknya sebagian besar bergantung pada mengubah definisi kata tersebut untuk menyesuaikan keinginan menuduh para korban genosida berulang sebagai pelakunya. Tapi bukankah Anda tahu, jika kita menerima definisi yang telah direvisi ini, bukankah itu berarti pada dasarnya setiap perang yang dilakukan dalam segala keadaan, termasuk yang dilakukan oleh sekutu melawan Nazi, juga merupakan genosida? Tentu saja. Dan faktanya, pengadilan di Nuremberg menolak premis yang kita lihat hari ini. Premis bahwa para pilot sekutu yang terbang di atas Dresden, Nuremberg, Berlin, dan Jepang bisa dianggap bersalah atas kejahatan perang. Padahal mereka adalah pihak yang merespons rezim genosida dalam perang yang tidak mereka mulai dan tidak pernah mereka inginkan.
Pengadilan Nuremberg secara khusus menolak premis tersebut. Dan sekarang tampaknya hal itu kembali muncul ke permukaan. Jelas, bukan kebetulan ketika orang Yahudi yang berjuang untuk mencegah diri mereka menjadi korban genosida lagi. Kenyataan di lapangan adalah seperti yang dikatakan oleh kelompok militer tingkat tinggi HLMG, yaitu kumpulan perwira senior dan jenderal tertinggi dari hampir setiap angkatan bersenjata barat di dunia. Mereka ini bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Dalam memori hukum yang mereka ajukan ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), tidak ada satupun angkatan bersenjata di dunia yang pernah menerapkan lebih banyak langkah dan program yang lebih canggih untuk memperingatkan dan mengeluarkan penduduk sipil dari pihak musuh agar terhindar dari bahaya. Dan mereka mengatakan bahwa hal itu sama sekali tidak sejalan dengan klaim genosida apapun. Ingat, Israel membangun Camp Al-Mawasi untuk lebih dari 1 juta warga Palestina, di mana mereka menyediakan pemasok makanan, klinik medis, tempat tinggal, dan vaksin polio untuk semua anak-anak di Al-Mawasi. Israel tidak mengirimkan tagihan untuk semua biaya besar ini kepada komunitas internasional. Mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan dalam ratusan truk berisi makanan, bahan bakar, dan obat-obatan setiap hari ke Gaza. Bahkan ketika makanan, bahan bakar, dan obat-obatan itu tidak sampai kepada sandera Israel yang ditahan dalam kondisi tak terbayangkan di lubang-lubang jauh di bawah tanah. Melakukan semua itu tanpa pernah meminta imbalan. Dan melakukan semuanya dengan cara yang sama sekali tidak sesuai dengan klaim genosida apapun. Pikirkan tentang genosida nyata dalam sejarah. Apakah Nazi ingin memperingatkan anak-anak Yahudi agar tidak masuk ke kamar gas di Auschwitz? Pertanyaannya saja sudah terdengar absurd, bukan? Jelas, Nazi memberi anak-anak itu beberapa batang sabun. Dan mereka memasang pancuran-pancuran kecil untuk menipu orang Yahudi agar percaya bahwa itu adalah kamar mandi sungguhan, bukan kamar gas. Untuk memancing warga sipil Yahudi masuk ke area kematian, benar? Israel justru melakukan hal yang sebaliknya setiap hari dalam perang di Gaza dan Lebanon. Mereka memperingatkan warga sipil terlebih dahulu agar menjauh dari bahaya, di mana mereka memberitahu musuh secara persis di mana mereka akan menyerang hari ini, besok, dan lusa. Dengan cara yang membuat Israel kehilangan keuntungan dari kejutan militer ofensif. Elemen terpenting dari setiap tujuan strategis dalam semua perencanaan militer adalah kejutan. Dan Israel dengan sengaja melepaskan keuntungan dari kejutan setiap hari di Gaza, sehingga membahayakan nyawa anak-anak laki-laki dan perempuan mereka sendiri, yang akan terbunuh dan terluka ratusan orang di Gaza oleh jebakan dan IED, serta penyergapan yang dipasang oleh Hamas, justru karena Israel sudah tahu, memberitahu mereka kemana mereka akan pergi, dan Hamas tahu di mana mereka akan berada. Semua itu dilakukan demi upaya untuk menjaga dan melindungi nyawa warga sipil Palestina. HLMG mengatakan bahwa sistem peringatan itu bukan hanya yang paling canggih yang pernah digunakan oleh tentara manapun di dunia, tetapi juga sama sekali tidak sesuai dengan klaim genosida apapun. Namun mereka mengatakan bahwa tentara barat kita sendiri tidak akan pernah bisa menerapkan sistem seperti itu karena masyarakat domestik kita tidak akan pernah bisa menerimanya. Kita tidak akan pernah menerima mengirim putra dan putri kita ke rumah-rumah yang dipasangi jebakan dan dijadikan tempat penyergapan, yang hanya dipasangi jebakan dan dijadikan tempat penyergapan karena kita memberitahu pihak lain kemana kita akan mengirim putra dan putri kita. Namun, negara yang telah melakukan lebih banyak untuk melindungi dan menjaga nyawa warga sipil Palestina yang tak bersalah, justru adalah negara yang kini diadili di hadapan pengadilan internasional atas tuduhan genosida yang palsu dan tidak masuk akal. Ini hal terakhir yang akan saya katakan. Sangat penting bagi kita untuk menjaga label ini, kejahatan tertinggi terhadap kemanusiaan, hanya untuk genosida yang benar-benar terjadi dalam sejarah. Karena di masa depan, tentara di medan perang mungkin akan melihat contoh Israel dan berkata, "Wah, Israel menghabiskan ratusan juta dolar untuk membuat camp, menyediakan vaksin, memberikan bantuan kemanusiaan." Mereka kehilangan ratusan putra dan putrinya dengan cara yang membuat masyarakat Israel terpecah demi memperingatkan penduduk sipil di pihak Palestina. Dan tetap saja, mereka dituduh melakukan genosida. Jadi kenapa tidak melewati semua itu saja?
Mari kita hemat uang, selamatkan nyawa, dan hindari perpecahan di masyarakat. Mari kita bom secara membabi buta dengan senjata nuklir atau apapun itu. Dan ya, kita akan tetap dituduh melakukan genosida, tapi kita memang akan tetap dituduh genosida. Jadi lebih baik kita hemat uang dan menghindari kepedihan itu. Itulah bahayanya ketika kita menggunakan label genosida untuk perang-perang yang sebenarnya tidak memenuhi definisi hukum dari istilah tersebut. Sangat benar. Sekarang, pada akhirnya, bukankah diskusi ini intinya kembali pada pemahaman dasar bahwa anti-Zionisme adalah antisemitisme? Tidak ada keraguan tentang itu. Benar. Dan saya rasa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Anda adalah, mengapa menurut Anda ada begitu banyak orang di komunitas Yahudi dan komunitas pro-Israel yang enggan menerima bahwa inilah inti sebenarnya dari perdebatan ini? Karena kita telah hidup di masyarakat, di mana apapun yang dikatakan seseorang, tahu-tahu mereka akan langsung dituduh sebagai anti kaum miskin, anti rasis, anti perempuan, atau apapun itu. Dan orang-orang jadi sangat sensitif ketika menyebut seseorang intoleran karena kata itu jadi kehilangan maknanya. Anda lihat, ini sama saja seperti dengan kata genosida. Ketika Anda menuduh semua orang sebagai rasis, atau semua orang dituduh sebagai ini atau itu, atau antisemit, maka kata itu kehilangan maknanya. Jadi, orang memang benar untuk berhati-hati dalam memberi label pada sesuatu. Tapi kita juga harus mengakui bahwa memang ada rasis sejati di luar sana. Ada chauvinis sejati, dan ada antisemit sejati. Dan inilah intinya. Ada dua hal penting yang perlu dicatat. Semua ini dibahas dalam buku tersebut. Yang pertama adalah bahwa sejarah anti-Zionisme sudah ada sejak abad ke-19. Dan awalnya ada banyak orang, para pelopor besar anti-Zionisme, para pendukung utamanya. Mereka menyukai anti-Zionisme justru karena itu bersifat antisemit. Mereka memahami daya tariknya, terutama di Uni Soviet dan di negara-negara Arab yang baru muncul pada pertengahan abad ke-20. Daya tarik anti-Zionisme justru karena itu bersifat anti-Yahudi. Dan Was anti-Jewish. jadi intinya, dulu menjadi anti-Semit itu dianggap keren, benar? Kita punya peristiwa Holocaust, kita punya Uni Soviet yang sangat antisemit, negara-negara Arab awal juga sangat antisemit, mengajarkan protokol para tetua Zion dan risalah palsu lainnya. Jadi di sana, anti-Zionisme dianggap hal yang positif, karena bersifat antisemit dan semua orang menerima serta memahaminya. Dan omong-omong, buku itu menjabarkan semua surat kabar, majalah, dan acara radio yang mengaitkan anti-Zionisme dengan kebencian terhadap Yahudi. Saat ini, karena Holocaust dan karena orang Yahudi sudah sangat terintegrasi dalam peradaban Barat, menjadi antisemit di sebagian masyarakat, bahkan di sebagian besar masyarakat, sudah dianggap tidak keren, bukan? Jadi sekarang, seseorang yang ingin menjadi anti-Zionis harus berusaha sangat-sangat keras To destroy, to divide this. untuk memisahkan hubungan historis ini, hubungan yang erat antara anti-Zionisme dan antisemitisme. Tapi kita harus menyadari bahwa itu adalah anakronisme historis, bahkan secara definisi. Dan inilah poin kedua. Dan ini adalah poin yang paling penting dari semuanya. Dan inilah poinnya. Ketika kita mengkritik pemerintah Amerika Serikat, kebijakan ini, layanan kesehatan, atau apapun, kita harus menyadari bahwa kita bukan anti-Amerika. Kenapa? Karena ketika kita mengkritik pemerintah kita tidak mengatakan bahwa eksperimen politik Amerika adalah kesalahan jahat dan negara itu harus dihancurkan, serta semua rakyatnya dibunuh atau diasingkan. Tapi disitulah anti-Zionisme berbeda. Karena seorang anti-Zionis tidak hanya membatasi dirinya untuk mengkritik kebijakan Israel terkait Haredi atau terkait klinik kesehatan atau permukiman di selatan dan Negev. Bukan itu inti dari anti-Zionisme. Anti-Zionisme seperti namanya hanyalah keyakinan bahwa orang Yahudi tidak memiliki hak seperti yang dimiliki orang lain atas negara bangsa mereka sendiri di tanah leluhur mereka. Jadi bagi para anti-Zionis, seorang Bulgaria memiliki hak atas kedaulatan di tanah air Bulgaria, dan seorang Irlandia memiliki hak atas negara Irlandia di tanah air bangsa Irlandia, dan seorang Korea memiliki hak atas negara Korea di tanah air bangsa Korea. Bahkan orang Palestina memiliki hak atas sebuah negara di antara Sungai Yordan dan Laut Mediterania. Semua orang memiliki hak ini, kecuali satu bangsa, yaitu Yahudi.
Ya, itu hanyalah antisemitisme, sesederhana itu. Zionisme berarti bahwa Yahudi bukan lebih baik dari orang lain, tetapi bahwa Yahudi setara dengan semua orang lain dalam hak dasarnya untuk memiliki negara bangsa di tanah leluhur mereka. Dan itulah sebabnya anti-Zionisme pada dasarnya selalu secara historis dan hingga hari ini tetap menjadi gerakan yang sangat antisemit. Ya. Saya akan menanyakan satu pertanyaan terakhir tentang penulisan buku ini. Dalam proses menyusun, apa yang menurut saya adalah upaya luar biasa untuk menanggapi tuduhan terhadap Israel. Apakah ada sesuatu yang Anda pelajari tentang sejarah, preseden hukum, atau perang terhadap orang Yahudi yang mengejutkan Anda? Atau dalam hal reaksi terhadap buku ini? Apakah ada sesuatu yang Anda pelajari atau yang juga mengejutkan? Ya, saya agak terkejut dengan reaksi terhadap buku ini. Maksud saya, seperti yang saya katakan, saya telah menerima puluhan telepon dan email dari orang-orang yang berubah pikiran karena buku ini. Dan sejujurnya, saya merasa terhormat dengan banyaknya dukungan untuk buku ini. Tadi, saya baru saja diwawancarai oleh Dr. Kadas, Presiden Universitas Torah, yang mengatakan, saya rasa dia mengatakan sesuatu seperti itu. Dia sudah membaca ratusan buku tentang Israel, dan ini adalah buku terbaik atau salah satu buku terbaik tentang Israel yang pernah dia baca. Saya sangat merasa terhormat dan rendah hati ketika Anda, dia, dan orang-orang lain mengatakan hal seperti itu tentang buku yang saya tulis. Karena saya sangat peduli, tapi saya tidak yakin ada yang akan membacanya. Tapi dalam hal substansi, salah satu hal yang sangat mengejutkan bagi saya adalah salah satu benang merah dari buku itu menjadi salah satu subtema buku itu setelah saya menyadarinya. Adalah bahwa sebenarnya masing-masing dari 6 klaim tentang Israel itu bukan sekedar klaim yang muncul begitu saja, dari ketiadaan, dari udara kosong. Setiap klaim itu sebenarnya dibangun dengan sangat cerdas untuk mencerminkan penderitaan Yahudi. Sebenarnya, setiap klaim itu menyentuh dan kuat justru karena membalikan kenyataan yang sebenarnya membuat orang Yahudi menjadi korban. Dan kemudian, dalam upaya historis untuk meminimalkan penderitaan Yahudi, memainkan semacam permainan anak-anak, berkata kepada orang Yahudi, "Bukan aku, kamulah." Jadi misalnya, orang Yahudi adalah kelompok yang benar-benar mengalami genosida. Mari kita minimalkan arti penting dari genosida itu, di mana 6 juta orang Yahudi tewas dengan mengklaim bahwa perang melawan Hamas, di mana 50 atau 60 ribu. Or 50 or 60,000. Orang tewas, Anda bisa melihat perbedaan besarnya, dianggap sebagai hal yang sama. Ada apartheid nyata yang dipraktikkan di seluruh Timur Tengah. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bukan hanya orang Yahudi yang mempraktikkan apartheid. Yang mempraktikkan apartheid adalah orang Arab terhadap orang Yahudi. Ada kolonialisme pemukim yang nyata di seluruh Timur Tengah saat ini. Muslim Arab menggusur ratusan masyarakat adat ketika mereka mengambil alih Timur Tengah dan Afrika Utara pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Amazigh di Afrika Utara, Berber, kaum Zoroastrian, Persia, Kurdi, Rohingya, Yazidi. Ada puluhan, termasuk Druze. Tapi, orang Yahudi yang merupakan penduduk asli tanah itu justru disebut sebagai penjajah pemukim. Setiap klaim, dan tentu saja kita juga punya klaim legitimasi yang sudah kita bahas sebelumnya. These countries around the world, Negara-negara di seluruh dunia mengklaim bahwa Israel tidak sah, padahal Israel memenuhi keempat unsur tes Montevideo. Sementara mereka mengakui negara Palestina sebagai sah, padahal negara Palestina jelas-jelas tidak memenuhi tes Montevideo. Anda bisa melihat bagaimana setiap klaim sebenarnya membalikan kenyataan dan mencerminkan sesuatu yang sebenarnya sedang dilakukan terhadap orang Yahudi. Ini adalah pemasaran yang brilian omong-omong. Dan saya tidak benar-benar menyadarinya sampai saya mulai menulis buku itu. Ya, itu disampaikan dengan sangat baik. Hakim Altman, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami hari ini. Saya sangat merekomendasikan buku Anda kepada para penonton kami. Ini adalah karya hukum dan sejarah yang luar biasa serta ditulis dengan baik. Bagaimana para penonton dan pendengar kami bisa mendapatkan salinan buku ini? Anda bisa membelinya di mana saja buku dijual, termasuk di Amazon. Meskipun sebelumnya, stok kami di Amazon sempat habis. Tapi sekarang kami baru saja mendapatkan cetakan kedua. Jadi Anda bisa membelinya di Amazon, Barnes & Noble, Books A Million, atau di toko buku manapun di komunitas lokal Anda.
Senang sekali mendengarnya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendengar kami. Jangan lupa untuk mendengarkan Jonathan Tobin Daily Edition setiap hari yang bisa Anda dengarkan di platform podcast manapun. Atau apakah Anda mendengarkan kami di salah satu platform tersebut atau menonton kami secara langsung di Facebook atau X atau di kanal YouTube JNS, mohon untuk menyukai dan atau berlangganan JNS. Klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dan berikan ulasan yang baik untuk kami. Silakan kirimkan pesan kepada kami di thinktwice@jns.org dan beritahu kami di mana Anda mendengarkan atau menonton acara ini serta pendapat Anda tentangnya. Terima kasih khusus kepada Dr. Phil Jacobs yang dukungannya telah membantu memfasilitasi hubungan kami dengan hakim. Saya juga ingin memberikan terima kasih khusus kepada Dr. Phil Jacobs yang merupakan pemimpin Yahudi yang cerdas dan berwibawa di komunitas kami. Ya, dan kepada banyak pendukung JNS lainnya yang telah membantu memperdalam hubungan kami di seluruh komunitas. Dan ingat, teruslah membaca dan berpikir untuk diri sendiri. Dan kita akan bertemu lagi minggu depan.